Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Kesempatan kali ini, sahabat-sahabat semuanya, para aktivis, para mahasiswa, kita akan mengkaji persoalan kepala daerah ya. Atau kalau kita membuka konstitusi, membuka undang-undang dasar di pasal 18 ayat 4 ya, hasil amandemen kedua tahun 2000 berarti itu, norma itu berbunyi bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kita bisa melacak perdebatan risalah sidang, memori van Tolechting, bagaimana pasal 18 ayat 4 ini dilahirkan di saat situasi pasca reformasi, tentunya bahwa pemilihan kepala daerah atau pemerintah daerah itu menjadi persoalan yang strategis, bagian dari agenda amandemen konstitusi. Tapi ada satu hal, bahwa yang disebut di sini bunyinya adalah jabatan gubernur, bupati, dan wali kota, tapi tidak pernah menyebut jabatan wakil gubernur, wakil wali kota, atau wakil bupati. Itu artinya konstitusi tidak berbicara, tidak mengatur soal apakah di setiap jabatan pemerintahan daerah diperlukan jabatan posisi kedudukan wakil kepala daerah. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Jadi kita pernah punya naskah atau draft rancangan undang-undang pilkada, rancangan undang-undang pemerintahan daerah ya. Mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu perdebatan soal apakah jabatan wakil kepala daerah itu wajib ada, atau apakah jabatan wakil kepala daerah itu hanya satu, berpasangan dengan ketika pemilihan kepala daerah wajib dipasangkan dengan calon kepala daerah. Tapi akhirnya walaupun politik hukum soal kepala daerah ini dan jabatan wakil kepala daerah ini sudah diketok dan sudah berjalan, akhirnya dianggap berpasangan. Calon gubernur harus berpasangan dengan calon wakil gubernur, calon bupati harus berpasangan dengan calon wakil bupati dalam satu paket pemilihan kepala daerah. Tetapi sebenarnya itu pilihan politik hukum ya. Walaupun konstitusi, undang-undang dasar pasal 18 ayat 4 tadi tidak berbicara, tidak mengarahkan itu berpasangan. Tapi tafsir open legal policy-nya bahwa parlemen, DPR akhirnya menyetujui bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah berpasangan dengan seorang calon wakil kepala daerah. Jadi satu gubernur di provinsi dengan satu wakil gubernur. Padahal kita bisa dong antara provinsi Jawa Tengah dengan provinsi Bali mungkin ya. Jawa Tengah itu provinsi, dan Jawa Timur tentunya dengan Jawa Barat. 3 provinsi besar di Jawa ini jumlah penduduk dan luas geografisnya sangat berbeda dengan yang lain. Itu mungkin bisa berbeda. Politik hukum soal wakil kepala daerah bisa dibikin berbeda. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bisa jadi wakil kepala daerahnya 2, tergantung jumlah penduduk, tergantung luas wilayah secara geografis. Atau mungkin seperti daerah yang Banten, karena pemekaran dari Jawa Barat, bisa jadi dia hanya satu wakil gubernur. Kabupaten-kabupaten dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar bisa punya 2 wakil bupati, bisa jadi 2 wakil wali kota. Tapi sementara yang daerah yang berbeda, yang jumlah penduduknya, yang kemudian luas wilayah geografisnya sempit, bisa jadi 1. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jabatan wakil kepala daerah, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota itu diambil secara berpasangan, mekanisme pemilihannya berpasangan ketika pilkada, ataukah idealnya pemilihan pilkada itu hanya memilih calon kepala daerah, memilih gubernur saja, memilih bupati wali kota saja, sementara nanti wakil kepala daerahnya dipilih oleh kepala daerah yang menang dalam pilkada.
bisa jadi diambil dari birokrat, dari ASN, PNS daerah yang sudah senior, bisa jadi mantan sekda, mantan kepala dinas, mantan kepala SKPD, mantan kepala Bapeda yang kompeten. Itu jauh lebih profesional. Selama ini, sejak pemilihan kepala daerah langsung pertama kali sejak tahun 2005 sampai sekarang yang bergelombang secara serentak sudah 4 gelombang, ini menimbulkan pecah kongsi ya. Jabatan gubernur satu periode dengan wakil gubernur di tengah jalan tidak harmonis. Bupati dengan wakil bupati 1,5 periode saja sudah punya konflik soal rebutan kewenangan, soal kewenangan pengelolaan anggaran Badan Narkotika Daerah, Badan Penanggulangan Bencana, siapa yang berwenang. Ini menjadi problem yang serius karena kepala daerah, calon kepala daerah diusulkan parpol, wakil kepala daerah juga diusung oleh parpol. Sesama parpol pengusung ini bisa jadi tidak harmonis. Penyebabnya adalah parpol pengusungnya ini. Kita lihat banyak kepala daerah, wakil kepala daerah yang tidak harmonis, pecah kongsi karena rebutan kewenangan dan berpotensi sama-sama bersaing menjadi matahari kembar di pilkada berikutnya. Banyak hal ya. 2015 sampai 2020 bareng jadi bupati, wakil bupati, tiba-tiba di pilkada berikutnya wakilnya ikut nyalon sesama calon-calon kepala daerah ini. Nah, ini bisa dipikirkan kembali bahwa ini adalah tema topik yang sangat dinamis ya. Dalam konteks ketatanegaraan, soal pemilihan kepala daerah, soal politik hukum pemerintahan daerah ini masih sangat dinamis, masih sangat problematik, masih sangat punya peluang untuk berkembang dan bisa ditata kembali. Tapi poinnya sih satu tadi soal apakah wakil kepala daerah itu adalah bagian satu paket dengan kepala daerah, atau yang kedua tadi jumlah wakil kepala daerah tidak sama antara satu provinsi, satu daerah dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya tentunya bahwa di dalam pasal 18 ayat 4 yang disebutkan adalah dipilih secara demokratis ya. Frase dipilih secara demokratis tentunya banyak tafsir, multi tafsir secara konstitusinya ini. Pertama, pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagaimana sejak tahun 2005 itu juga tentu demokratis dengan tantangan dan dinamikanya berbeda. Dipilih melalui DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pernah ketika pasca reformasi persis tahun 1999 ya, pertama kali ketika reformasi itu juga saya kira demokratis. Tetapi pilihan-pilihan politik hukum ini punya risiko, punya dinamika, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Saya kira itu soal jabatan wakil kepala daerah dalam pilkada, dalam struktur pemerintahan daerah menurut konstitusi.